Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And how are you, ma'am? I am fine. I'm very well. Okay, thank you. Keep your smile to me, students. Yes, ma'am. Keep your smile. Okay, thank you. Okay, students. Before we start our lesson today, let's pray together. I ask you one student come in class and let us pray together. Please, Ali, please. Seperti kami juga yang mengampuni orang selalu bersalah kepada kami, jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjara, karena kami punya dengan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Thank you, Ali. Okay. Okay, students. Let's check student attendance. Okay. I put your name. Yes, ma'am. Afri Benio. Andrea Stanesi. Yes, ma'am. Jessica. Yes, ma'am. Dorothy. Yes, ma'am. Fania. Email. Yes. Irna Tanesi. Luki Tanau. Marcela Nale. Mesriana Nenobahan. Novi. Sinori Tanesi. Yopi Adelina Abi. Yes. Yunadab Afi. Yes. Yuwanda Totos. Yes. Okay. Today we are coming all of you in class. Okay, students. The start to materials. Okay, students. Okay. Kita mulai dengan pelajaran kita hari ini tentang sudah tahu kok ada yang sudah membaca tentang naratif teks? Sudah. Ya, kalian baca di mana? Di buku apa? Di buku cerita, di buku bahasa Indonesia? Ya. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang naratif teks or teks narasi. Do you know about narrative text? Do you know about narrative text? Yes. Okay. Please. Naratif teks adalah menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Baik. Naratif teks itu cerita tentang masa lalu. Di sini ada yang punya cerita atau pengalaman masa lalu? Ada? Ada. Siapa yang punya cerita? Pasti semua punya pengalaman. Pengalaman tentang apa, Sa? Ada yang bisa cerita pengalaman sendiri? Ada? Kalau tidak ada, saya membagikan sebuah cerita. Cerita masa lalu atau pengalaman masa lalu. Nah, misalnya pada suatu hari saya pergi ke hutan. Saya sesampai di pohon, saya naik di atas pohon. Dan ketika saya di atas pohon, ada seekor monyet. Dia sedang datang. Nah, seekor monyet itu dikira yang dinaik pohon itu sesama monyet. Nah, ketika monyet itu naik di atas pohon, baru monyet itu sadar kalau itu dia manusia. Maka dia terjun turun. Nah, itu sudah cerita masa lalu. Paham? Sudah. Nah, kalian kalau sudah paham, ada yang belum paham?
cerita teks naratif itu adalah pengertian naratif teks atau teks narasi. What is narrative text? Narrative text is the type of the text that tell us chronological story in the past tense. Nah, cerita itu terjadi di masa lalu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat runut dalam kalimat lambang. Naratif teks menceritakan cerita imajinatif atau cerita yang nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Contohnya seperti tadi Ibu sudah kasih contoh. Semua sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Ada yang mau bertanya tentang Tidak. Baik, kita lanjutin. The purpose of narrative text atau tujuan teks narasi. Do you know about the purpose of narrative text? Ada yang tahu tentang tujuan teks naratif? Ada. Oke, silahkan Luki. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca yang ceritanya yang menarik. Once again, please. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca yang ceritanya yang menarik. Nah, tujuan teks itu untuk menghibur para pembaca dengan tujuan yang sangat menarik. Nah, ada yang sudah pernah baca novel? Ada yang menarik, perhatian, itu kita selalu terus membaca. Teks tersebut sangat menarik. Oke, baik. Tujuan or type purpose of narrative text atau tujuan teks narasi adalah the aim of narrative text is the entertain the readers through the emerging story. Jika diartikan tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Nah, contohnya seperti ini. Teman, pasti ada yang cerita dengan sesama teman ya? Cerita apa sah? Pasti teman sangat tertarik dan menarik untuk teman. Ayo, ceritanya sangat bagus dan menarik perhatian. Kita harus mendengar. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Do you understand type of purpose narrative text? Yes. Okay. Thank you. Nah, the purpose of narrative text adalah tujuan dari narrative text atau teks naratif adalah untuk menghibur pembaca. Nah, kita lanjut materi yang berikut tentang teks narrative text atau jenis-jenis narasi. Nah, ada yang tahu tentang jenis-jenis teks narasi? Kalau kita belajar di bahasa Indonesia ada apa saja teks jenis-jenis? Cerita khayal, misteri, cerita seram, sci-fi, romansa, Romance. Nah, masih ada banyak yang lain. Nah, itu ada 5. Nah, types of narrative text or jenis-jenis teks narasi. Naratif teks terdiri dari beberapa macam jenis teks narasi, di antaranya ada cerita khayalan atau fairy misteri atau mysteries, cerita seram atau folk stories, sci-fi atau science fiction, romance atau romance, dan masih banyak yang lain. Nah, ada yang tahu
cerita khayalan itu seperti apa? Cerita tentang apa coba? Siapa do you know? Cerita khayalan adalah cerita tentang misteri. Cerita khayalan adalah cerita tentang dunia Peri. Sudah pernah kalian baca? Sudah. Baca di buku novel ya? Ya. Nah di situ dia punya gambarnya seperti seorang perempuan yang sangat Cantik. dunia peri. Dia seorang wanita yang sangat cantik dan rambutnya cantik, panjang dan kupu-kupunya di belakang. Itu cerita khayalan seperti itu. Yang berikut Cerita misteri. cerita Misteri. Nah, cerita itu tentang apa? Cerita tentang masalah dari misteri. Once again, please. Ulang sekali lagi. Cerita misteri adalah cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Nah, cerita misteri adalah sebuah pemecahan masalah tentang sebuah misteri. Misteri. Yang berikut Cerita seram. cerita seram. Ada yang tahu cerita seram? Baik, Mesri. Cerita seram adalah cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Nah, cerita seram adalah cerita tentang pengetahuan ilmu teknologi yang melebihi Kenyataan. Nah, ya. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa tahu? Kasih contoh salah satu. Nah, melebihi itu artinya dia punya ilmu pengetahuannya sangat tinggi dan dia punya kenyataannya sangat melebihi. Seperti itu. Ada yang sudah paham? Sudah. Baik. Yang berikut tentang apa lagi? Cerita Skype adalah Skype adalah cerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan. Nah, Skype cerita tentang hantu atau segalanya yang Menakutkan. Begitu. Nah, di sini ada yang mau memberi salah satu contoh? Ada? Pasti di sini punya banyak cerita. Nah, kalau menakutkan, pasti semua sangat takut. Nah, kalau dalam sebuah cerita tentang menakutkan, pasti misalnya cerita tentang cerita tentang pembunuhan. Takut toh? Takut. Cerita tentang hantu. Pasti kalian Takut. Cerita tentang apa lagi? Tuyul. Apa tuh? Tuyul. Nah, pasti semua Takut. Nah, cerita tentang burung hantu, pasti semua Takut. Nah, pada suatu hari saya pergi ke hutan dan bertemu dengan orang hutan. Pasti saya sangat Takut. Ketika saya pulang, saya bercerita kepada teman. Pasti dalam keadaan gelisah. Seperti itu. Pasti gelisah itu gelisah dan Takut. Itu cerita. Yang berikut cerita romance. Romance adalah ulang. Cerita romansa adalah cerita romantis antara sepasang insan manusia. Cerita romance adalah sepasang insan Manusia. Nah, cerita romantis. Nah, ada yang mau memberi tentang romance, cerita romantis? Nah, pasti di sini semua punya teman yang baik. Di sini Ibu yakin pasti di sini belum ada yang punya pacar ya. Ya. Pasti semua jangan di sini pakai musuh. Pasti ayo teman, mari kita cerita tentang ada cerita khayalan itu cerita juga tentang romance.
sepasang, cerita tentang sepasang manusia. Sudah paham? Sudah. Nah, jenis-jenis teks narasi ada berapa? 5. Ada 5. Pertama, Cerita khayalan. kedua, Misteri. ketiga, Cerita seram. empat, Sci-fi. 5, Romance. romance. Nah, baik. Semua sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut Materi. tentang Presentasi. Generic of narrative text atau struktur teks narasi yang perlu kamu atau kita ketahui jika ingin menyusun atau membuat sebuah teks narasi atau narrative text. Nah, di sini ada berapa struktur yang kalian ketahui? Ada 4. Nah, yang pertama, Orientation. yang kedua, Communication. empat, Resolution. Reorientation. orientation. Yang pertama, Orientation. dalam bahasa Indonesia berarti Orientasi. Nah, orientation. Siapa yang tahu tentang orientation? Do you know about orientation? Oke, ini Ovi. Orientasi merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenal tokoh dan cerita karakter serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial. Nah, orientation adalah merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau karakter serta latar. Orientation adalah ulang Ovid. Orientation merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenal tokoh dalam cerita atau karakter serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial tersebut. Di situ orientation adalah menyangkut dengan tempat, waktu, dan suasana dalam keadaan sedih atau senang. Ya. Yang berikut, Communication. siapa tahu tentang complication? Siapa? Do you know about complication? Siapa? Ali? Communication adalah atau bagian interesi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Complication berisi bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detail, complication terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, rising adalah permasalahan mulai muncul. Siapa yang mau kasih contoh tentang permasalahan atau facing action? Rising action. Nah, ketika di situ ibu kasih contoh. Nah, kalau di rumah pasti
kalian punya orang tua suruh melawan ya. Ya. Nah, pergi ambil air pasti kalian melawan. Misalnya orang tua suruh untuk pergi ambil air dan kalian melawan. Nah, disitulah mulai permasalahan yang muncul. Yang berikut apa lagi? Ada puncak permasalahan. Nah, di situ yang tadi ibu sudah kasih contoh. Ketika orang tua suruh ambil air, kalian melawan. Nah, setelah sudah rising action, nah muncullah puncak klimaks atau puncak permasalahan. Puncaknya tadi suruhnya untuk pergi ambil air, kalian melawan. Nah, puncak permasalahannya mulai nyata dan itu dengan kekerasan orang tua. Dengan kekerasan. Yang berikut. Yang berikut valid action. Nah, valid action itu adalah Tendensi permasalahan mulai turun dan mulai meningkat ulang. Tendensi permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Valid action adalah tendensi permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Itu contohnya seperti apa? Ketika orang tua sudah suruh, nanti dia tidak pergi. Ketika sudah dengan orang tua sudah dengan kekerasan, maka baru pergi. Nah, dia tidak sadar, nah orang tua sudah dengan kekerasan. Nah, disitulah mulai semakin menurun dan menimbulkan penyelesaian. Artinya sudah puas. Orang tua perintah tidak ikut. Maka orang tua mulai dengan kekerasan. Nah, sampai di sini jenis-jenis teks adaptif. Sampai yang kedua, ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang kurang mengerti? Mengerti. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ketiga itu apa? Resolution. Ketiga, resolution. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, akhir yang menyedihkan atau sad ending, atau akhir yang bergantung atau Schleiferheimer. Seperti itu resolution. Ceritanya, di dalam cerita itu ada yang sedih dan ada juga yang senang. Nah, kalian sudah pernah membaca sebuah teks atau sebuah cerita yang sangat menyenangkan? Sudah. Ada yang sedih? Ada. Nah, kalau ada pernah baca teks cerita apa? Coba. Apa? Pasti Tiong Emas itu sangat sedih. Sedih kok senang? Senang. Nah. Oke, the next. Yang keempat. Orientation. Do you know about orientation? Yes. Do you know about orientation? Yes. Oke. Silakan Melandi. Reorientasi adalah bagian terakhir dari studi garis naratif atau naratif teks. Ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Nah, reorientation adalah bagian terakhir dari struktur teks narasi or narrative text. Ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral or moral value, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini sifatnya
narasi. Dia bersifat umum. Nah, depth of material until any question, do you understand material jenis-jenis teks narasi? Do you understand? Yes. Nah, kalau kalian mengerti apa sah? Struktur teks narasi. Yang pertama. Orientation. Next. Communication. Next. Resolution. And the last. Reorientation. Oke, mungkin dari yang pertama tentang pengertian teks narasi sampai di types of narrative text or jenis-jenis teks narasi and generic structure of narrative text or struktur teks narasi. And sampai di sini ada yang kurang mengerti? Mengerti. Oke, kita lanjut di materi yang berikut tentang language feature of narrative text atau kaidah kebahasaan teks narasi. Nah, contohnya seperti saya bacakan ya. Ya. Narrative text ada baiknya. Yang pertama menggunakan simple past tense. Ini narrative text ini biasanya menggunakan karena mencerita peristiwa atau kisah yang terjadi. Contoh teks. Once upon a time in a marked village, there lived a king journalist old man. One day, as he was walking through the forest, he stumbled upon a gas house. Imagine he is closer. Di bahasa Indonesianya, pada zaman dahulu kala di sebuah desa kecil, ini cerita tentang kaidah kebahasaan teks narasi yang menggunakan simple past tense. Ketika dia hiduplah seorang pria tua yang baik hati dan dermawan. Suatu hari ketika dia sedang berjalan menuju hutan, dia menemukan sebuah labu raksasa. Terkejutlah pun mendekat. Nah, di sini contoh. Ada yang pergi ke hutan. Sudah. Nah, ketika di hutan pasti ada menemukan seekor ular. Nah, di situ pasti ular itu memberikan surprise. Surprise itu kejutan. Nah, dengan terkejut tapi kalian sudah dekat itu ular. Terkejutlah kalian. Itu contoh kaidah teks narasi seperti itu. Yang berikut, yang kedua, menggunakan adverb of time. Menggunakan adverb of time. Kata yang memberikan keterangan terkait kapan peristiwa itu terjadi dan berapa lama dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Pada naratif teks, adverb of time membantu memperjelas konteks peristiwa dalam cerita. Contoh example, I read example. Early one morning, Sarah decided to go for a jog in the park. As they took it, the sun began to rise, casting a golden glow over the breast. Later that day, she kept her friends for lunch and shared her morning adventure with them. Nah, dia punya bahasa Indonesianya. Pagi-pagi sekali, Sarah memutuskan untuk jogging di taman. Saat dia jogging, matahari mulai terbit, menyebabkan cahaya emas di atas pepohonan. Kemudian pada hari itu, dia bertemu teman-temannya untuk makan siang. The four friends
friends for lunch and still here. Nah, makan siang dan menceritakan petualangan paginya kepada mereka. Sudah paham? Sudah. Cerita. Sudah. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata benda. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan noun or kata benda dan pronoun atau kata ganti yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau atau konsep abstrak. Efektif bisa kita sebut juga sebagai kata sifat. Contohnya Debra might enter the dark, mysterious, Morris ready to face and collect that here. Nah, si orang ksatria yang berani memasuki hutan yang gelap dan misterius siap menghadapi segala tantangan. Yang keempat itu menggunakan noun phrase. Noun phrase adalah kata-kata yang berfungsi untuk mengganti kata benda. Nah, contohnya seperti the bright morning sun cast a golden glow on the calm water of the lake, leaving a breathtaking view. Yang mas Indonesianya, matahari pagi yang terang melemparkan cahaya emas pada air tenang danau, menciptakan pemandangan yang memangkau. Nah, kita di material of the last is, and you understand of material today? Yes. Do you understand of material? Yes. You are boring? Yes. You are boring? Yes. And do you like game? No. Do you like sing a song? Yes. Okay, sit down please. Oke, kita menyanyi sebuah. Kalau kalian bosan, kalau kalian boring itu Bosan. kita menyanyi sebuah lagu supaya kita dalam pelajaran itu tidak ada yang Bosan. Nah, do you know about sing a song? I want to be your friend. Do you know? Yes. Oke, 1, 1, 2, 3. I want to be your friend. I need a bit more. I want to be your friend. I need a bit more. I want to be your friend. I need a bit more. Little bit more. Oke, kita mesti gimana? Baik. Okay, now sekarang do you make a two group? Do you make a two group? Sekarang kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Sekarang bangun dengan sopan dengan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sekarang bangun menyebar di kelompok. Kui. Oke.
kerja masing-masing ya. Oke. Sekarang dengar instruction, dengar keterangan. Nah, sekarang kalian lihat pada kuesioner. Kalian membaca teks naratif, kemudian menjawab soal yang ada di bawah sini. Lihat di bawah ada 3 soal. Kalian baca dan mengerti. Setelah itu menjawab pertanyaan. Baca dan paham, baca teks. Contoh teks naratif, paham dan menjawab pertanyaan. Kemudian ada 2 pertanyaan. Setelah membaca teks narasi, menjawab 3 pertanyaan, kemudian menjawab lagi ada 4 pertanyaan. Setelah ini sudah selesai diskusi dan masing-masing ketua kelas maju ke depan dengan anggotanya dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, I give you 15 minutes. Oke, saya beri waktu 15 menit. Mulai dari sekarang.
informasi dalam publication paragraf kedua. Bagian yang kedua, apa yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi adalah menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Kedua, tujuan teks narasi adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Ketiga, mencerminkan identitas para teks atau jenis teks narasi. Cerita saya adalah cerita tentang dunia film. Cerita misteri adalah cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Tiga, cerita serang adalah cerita yang bercerita tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Cerita romans adalah cerita romantis antara sepasang insan manusia. Sci-fi adalah cerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan. Nomor 4, mencerminkan struktur generik teks narasi atau struktur teks narasi. Satu, orientasi merupakan bagian terbuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenal tokoh dalam cerita atau karakter serta latar kejadian cerita yang berisi latar, tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial. Dua, complication adalah pada bagian ini berisi permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Complication terbagi atas 3 bagian, yaitu action, masalah mulai muncul, climax, puncak permasalahan, action, permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. 3, resolution, bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. 4, orientation, bagian terakhir dari sebuah teks narasi atau naratif teks. Ini biasanya berisi kesimpulan pesan moral atau perubahan waktu tokoh di akhir cerita. Apakah ada tanggapan dari teman-teman pada silakan? Oke, dilihat hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang kedua, silakan. Oke, silakan Andre. Menjelaskan kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan ulang sedikit teks narasi. Jelaskan kembali teks narasi. Teks narasi, orientation, communication, resolution, orientation. Oke, sudah paham? Sudah. Oke. Sekian dari kita. Oke, give an applause. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan kawan-kawan. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dan kelompok 2 untuk ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks narasi. 1. Cerita The Legend of Paul Batu termasuk JW naratif text. Jawaban legend. Dalam cerita tersebut, paragraf pertama termasuk struktur bagian titik-titik. Jawaban orientation. 3. Manakah paragraf yang termasuk di dalam complication? Jawaban paragraf kedua. 1. What is narrative text? Apa yang dimaksud dengan narrative text? Narrative text adalah menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan
disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. 2. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. 3. Urutkan types of narrative text atau jenis-jenis teks narasi. 1. Cerita khayalan adalah cerita tentang dunia misteri. 2. Cerita misteri adalah cerita tentang penyelesaian masalah dalam sebuah misteri. 3. Cerita seram adalah cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan atau teknologi yang melebihi kenyataan. 4. Sci-fi adalah cerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan. 4. Sebutkan naratif struktur of narrative text atau struktur teks narasi. 1. Orientation. 2. Complication. Complication dibagi menjadi resolution. 4. Reorientation. Oke, inilah dari kelompok hasil presentasi dari kelompok 2, and there is any question to group 2. Ada pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1? Ya. Oke, silakan. Mungkin kami dari kelompok 1 ingin bertanya jelaskan ulang apa pengertian dari teks narasi. Jelaskan kembali pengertian apa. Naratif teks adalah mencerminkan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang modifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke. Sudah puas? Sudah. Oke. Sekian dan terima kasih untuk diskusi kami. Oke. Ketua-ketua tolong kami video LPPD-nya. Silakan kumpulkan satu orang. Oke, silakan duduk. Oke, silakan. Oke. Duduk. Oke. Silakan duduk. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak. Sudah mengerti tentang materi naratif teks? Sudah. Jenis? Sudah. Struktur? Sudah. Okay, kalau sudah mengerti, and I hope you to understand the material today. I hope you the next week, next meeting, and you come back in class. And my question to you for the materials today, ya. Nah, saya berharap minggu depan saya menyanyikan pertemuan hari ini tentang naratif teks. Semoga kalian bisa menjawab. Oke, time is enough, and see you on. Sebelum itu kita berdoa. Oke, I ask you one student come in class and let us meet together. The last meeting, okay? I ask your Melanie. Mari kita mengucapkan dengan doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Okay, thank you, Melanie. Okay, the time is enough, and see you tomorrow. See you tomorrow.